Halo semua, balik lagi sama aku Arlin. Di video kali ini aku akan bahas suatu hal yang pernah aku bahas sebelumnya. Cuman yang kali ini adalah lanjutan dari video yang waktu itu entah kapan tahu itu pernah aku bahas, yaitu bagaimana rasanya menjadi mahasiswa tahun kedua di Ilmu Aktuaria UGM. Sama seperti video sebelumnya juga, aku akan ngebagi video ini menjadi beberapa part, yaitu part di bagian akademik dan juga non-akademiknya. Dan di setiap bagian juga masih terbagi menjadi beberapa section, jadi silahkan tonton aja videonya. Di tahun kedua ini, yang pertama, mata kuliahnya sangat amat udah berbasis aktuaria gitu. Di semester 3 kemarin, itu ada 3 atau 4 gitu mata kuliah yang bahkan bisa disetarakan untuk ujian PAI. Yaitu ada PSM atau Pengantar Statistika Matematika 1, PMA 1 atau Pengantar Matematika Aktuaria 1, terus habis itu ada juga Pengantar Ekonomi Makro untuk penyetaraan A30, dan yang terakhir itu ada Keuangan Korporasi, berarti 4 ya. Cuman yang keuangan korporasi ini masih menjadi pro kontra apakah jadi untuk disetarakan atau enggak. Kalau ternyata jadi, itu berarti masuknya ke penilaian A40. Nah, sementara untuk di semester 4 banyak banget juga mata kuliah yang bisa disetarakan. Pastinya yang pertama ada PSM 2, lanjutan dari PSM 1 atau Pengantar Statistika Matematika 2 ya. Ini untuk penyetaraan A20, terus ada Pengantar Matematika Aktuaria 2 untuk penyetaraan A60, terus juga ada PTR A1 atau Pengantar Teori Resiko Aktuaria 1 untuk penyetaraan A70. Mata kuliah di tahun kedua ini walaupun tidak disetarakan, itu juga udah sangat berbau aktuaria atau asuransi. Seperti contohnya waktu semester 4 ini, aku ngambil mata kuliah pilihan itu ada Pengantar Asuransi Umum. Ini aslinya mata kuliahnya semester 2 sih, cuman baru aku ambil semester 4. Terus habis itu ada juga evaluasi dana pensiun. Ini aku ambil di semester 4, memang mata kuliahnya semester 4. Ya, intinya adalah semester 3 dan semester 4 alias di tahun kedua ini mata kuliahnya udah sangat amat aktuaria. Jadi buat teman-teman yang mungkin dulu waktu tahun pertamanya ngerasa, aduh kok di aktuaria masih belajar fisika, masih belajar kimia, aduh ini mana nih bau-bau aktuarianya. Nah, tungguin deh sampai tahun kedua. Di tahun kedua tuh akan ngerasa, ini aktuaria banget, ini baru jalanku, kayak gitu. Yang kedua, untuk bagian akademik, mata kuliah yang masih ada juga sih yang non aktuarianya. Kayak misalkan waktu semester 3 itu di UGM masih dapat yang namanya kalkulus 3. Walaupun kalkulus 3 ini adalah kelas kalkulus yang khusus diambil buat mahasiswa ilmu aktuaria, tetap aja namanya juga kalkulus kan, berarti matematika banget tuh. Nah, lumayan bikin pusing lah ya, cuman bisa kok dijalani ya. Terus ada juga persamaan diferensial elementer alias PDE. Nah, ini juga mata kuliah yang sangat amat matematis. Kodenya juga MMM dan diambil sama mahasiswa di Departemen Matematika. Sementara kalau di semester 4, mata kuliah yang non-aktuarianya itu adalah kewarganegaraan. Sebenarnya, kewarganegaraan atau KWN ini merupakan mata kuliah wajib universitas yang ada di semester 6. Tapi berdasarkan saran-saran dari cutting yang mereka itu sudah magang dan segala macam, mereka menyarankan udah ditarik aja mendingan ke semester 4 karena biar nanti di semester 6-nya ketika mau magang bisa lebih fokus. Intinya gitu sih. Terus juga mulai angkatan 2022 ke bawah, 2022, 2023 dan seterusnya, di semester 4 itu juga akan ada mata kuliah wajib universitas, yaitu bahasa Indonesia. Jadi ya semangat ya. Hal-hal akademiknya yang ketiga adalah tipe pembelajarannya di kelas. Dosen-dosen ini lebih menekankan ke project base. Jadi di semester 3 dan 4 aku pasti dapat mata kuliah yang mana nanti akan ada final projectnya. Kalau waktu di semester 3 mata kuliah kayak PDE, even PDE aja, yaitu persamaan diferensial elementer, yang ini mata kuliahnya wajib departemen, aku masih dapat final project. Tapi karena ini dosennya yang emang bilang dari awal kalau nanti akan ada project bagaimana PDE diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, proyeknya ini kelompok, jadinya ya udah tinggal diskusi mau pilih topiknya apa dan silakan dipresentasikan. Oh, terus juga di semester 3 kemarin ada mata kuliah yang project base, yaitu GLM atau Generalized Linear, atau GLM, yaitu Generalized Linear Model, atau bahasa Indonesia itu model linear tergeneralisasi. Nah, mata kuliah GLM ini kalau nggak salah tuh tidak disetarakan, tapi jadi pegangan yang penting banget buat di aktuaria karena pendekatan GLM itu dipakai di hampir segala case di aktuaria.
Nah, GLM ini dulu walaupun dosennya ada 2 dan terbagi dalam 2 kelas, kita itu ada projectnya juga. Dan inget banget dulu waktu semester 3 projectnya GLM bahkan dibikin kayak showcase gitu. Jadi paginya, nggak pagi juga sih, ya pokoknya sebelum showcase-nya itu kita ada kuliah umum, manggil praktisi. Setelah itu kita ada showcase di auditorium untuk memamerkan hasil kolaborasi, hasil kerjasama di dalam suatu kelompok. Terus itu digabung deh semua kelas A sama kelas B, terus dipamerin gitu. Intinya pameran dan bisa didatengin sama siapa aja. Dulu kelompokku itu bikin tentang severity and frekuensi karena emang itu dapet gitu loh case-nya. Jadi kita bukan milih, tapi emang sudah dikasih sama dosennya, kelompoknya aja yang kita milih. Terus kita olah data itu. Terus waktu showcase itu aku inget banget di standing bannernya gitu ada barcode, bisa di scan sama pengunjung, dan pengunjung tuh bisa langsung memilih kondisi dia saat itu. Kayak misal dia tinggalnya di daerah apa, terus status kendaraannya itu, umur kendaraannya itu tuh udah berapa lama, jadi nanti dia bisa tahu kira-kira pure premium dia berapa. Intinya kayak gitu. Itu asik banget by the way selama pelaksanaannya. Kayak mantep lah, jadi berasa oh ya I'm an actuary gitu. Habis itu kalau di semester 4, wah ini dia projectnya yang Masya Allah gitu. Nah di semester 4 itu yang project cuma satu, yaitu pengantar matematika aktuaria 2. Projectnya ini dibagi kelompok. Kalau zamanku kelompoknya itu dipilih berdasarkan pakai berhitung, jadi kita berhitung 1, 2, 3, 4 gitu. Terus setelah itu kita bisa milih topik yang udah disediakan. Jadi kalau nggak salah disediain ada 13 pilihan topik, terus kita disuruh milih, dan kelompokku kebagiannya itu life table mortality projection. Kalau bedanya di semester 4 dan semester 3 alias projectnya PMA dengan projectnya MLT adalah di project PMA ini kita mengerjakan selama 1 semester. Jadi selama semester 4 dari awal pertemuan pertama, kayak nggak pertama juga sih, kayak pertemuan kedua deh. Dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-14 kita fokus ngerjain project. Jadi emang ada kelas, terus habis itu nanti bisa disediakan kayak 30 menit atau 1 SKS untuk kita diskusi, entah konsultasi. Bisa jadi diskusi sama teman-teman kelompok atau konsultasi sama dosen-dosennya gitu. Kayak misalkan selama ini kendalanya di sini, ternyata susah banget untuk nyari datanya, ternyata datanya ada tapi masih missing, dan segala macam. Nah yang menariknya di project PMA 2 adalah karena materinya yang gak cuma tentang life insurance, padahal PMA 2 itu kan lebih menitik beratkan sama life insurance. Jadi banyak banget hal-hal yang kita pelajarin sendiri dari luar kelas. Kayak misalkan aku itu kan tentang life table mortality projection. Sementara materi life table itu biasanya dipelajarinnya di matkul analisis data survival atau mata kuliah demografi. Nah jadilah aku belajar juga dari ADS, dari demografi, terus juga ada mata kuliah anak S2 namanya pembentukan tabel mortalita, terus juga cari jurnal dan segala macam. Intinya proses untuk belajar dan memahami materinya secara mandiri itu punya kesan tersendiri gitu. Stresnya ada, terus juga serunya ada, dan flow-nya ketika mengerjakan project itu adalah yang pertama kita bagi kelompok, yang kedua pilih topik, yang ketiga pilih topik yang akan kita garap secara lebih spesifik, yang keempat adalah mencari jurnal referensi. Sebenarnya udah dikasih sama dosennya kayak ini ada referensi jurnal kira-kira seperti ini ketika memilih topik yang ini. Cuman karena menurutku kurang sesuai jika diimplementasikan dengan data Indonesia, jadinya kita mencari jurnal baru lagi, dan akhirnya ketemu tuh jurnal dari mana gitu, pokoknya international journal lah. Terus habis itu mencari data-data yang dibutuhkan. Nah, proses ini yang lumayan panjang karena mencari data Indonesia itu susah banget. Mencari data yang bagus dan untuk daerah Indonesia itu menjadi sangat amat susah sekali banget gitu. Jadi disinilah yang butuh kesabaran, ketelitian, dan juga perhatian lebih. Setelah itu baru belajar untuk modeling dan segala macam sampai terakhir deh. Dan nanti tuh ada presentasi progresnya gitu, terus habis itu ada presentasi project final, terus ada juga pengumpulan jurnal. Intinya adalah mata kuliah di semester 3 dan 4 alias di tahun kedua itu banyak banget yang project based. Kalaupun nanti akhirnya nggak disuruh bikin project, bisa jadi pas lagi di kelas kita langsung didekatkan sama data. Misalkan kayak aku mata kuliah PAU alias pengantar asuransi umum. Nah itu emang dikasih sama dosennya
Excel gitu, isinya adalah ada issue date, terus habis itu ada accident date, terus ada nilainya berapa dan segala macam. Terus disuruh analisis pakai berbagai metode, kayak misal chain ladder method, terus juga metode apa lagi ya, lupa banget, tapi intinya ntar aku SS di sini lah. Terus juga ada mata kuliah demografi. Di demografi juga langsung dikasih nilai, bukan nilai sih, dikasih data kapan dia lahir, kapan dia meninggal, kapan dia keluar dari suatu programnya itu. Terus habis itu nanti kita disuruh nyari nilai kapan, nilai iota, nilai segala macam. Intinya kita banyak banget menggunakan Excel, menggunakan R di tahun kedua ini. Lanjut untuk nilai. Kalau berdasarkan teman-temanku sih ya, dan juga aku juga, pokoknya berdasarkan anak-anak aktuaria 21 yang aku tahu, di semester 3 itu biasanya nilainya tuh udah mulai turun dari semester 2 ke 3 ya. Terus juga di semester 3 itu nilainya lumayan unpredictable. Mungkin teman-teman kerasa nggak bisa ngerjain soal ujian ini, tapi justru nilainya bagus. Sementara pas bisa ngerjain ujiannya, nilainya kurang bagus. Nah itu mungkin banget. Jadi ya udah nikmatin aja dan diketawain aja tuh IP semester 3. Tapi di semester 4, mungkin karena belajar juga kali ya dari semester 3 ya, di semester 4 mungkin terjadi kenaikan. Kalau di aktuaria 21 di UGM, semester 3 tuh pada turun, terus semester 4-nya naik gitu. Tapi ada juga sih yang semester 2 ke 3-nya naik gitu. Jadi ya mungkin tergantung orang ya. Tapi kalau aku pribadi, 2 ke 3-nya turun, 3 ke 4-nya naik. Nah, yang tadi buat hal-hal yang akademik, sekarang hal-hal yang non akademiknya. Ini akan panjang banget dan aku akan dengan senang hati menceritakan ini semua. Oke, dari awal banget tahun kedua, sebenarnya ini udah ada overlap dengan tahun pertama sih, yaitu PPSMB UGM tahun 2022. PPSMB yang awalnya kita kira akan berhenti di bulan Agustus aja, alias kan pelaksanaannya itu biasanya minggu pertama, minggu kedua Agustus, minggu keduanya itu action plan gitu. Tapi ternyata menurutku pribadi dan di tahunku dulu, PPSMB itu nggak cuma berhenti di bulan Agustus aja. Setelahnya masih ada yang namanya LPJ-nya Action Plan. Setelahnya juga masih ada Terima Kasih Palapa alias acara pembubaran panitianya. Terus juga mungkin akan ada beberapa hal yang di luar prediksinya teman-teman. Terus di tahun kedua banyak banget juga event-event tingkat universitas yang berdatangan. Ya ini berarti setiap tahun sebenarnya ada ya, cuman karena tahun lalu alias tahun 2022 itu benar-benar jadi masa dimana saat ini semua acara sudah bisa offline gitu. Jadi tiba-tiba datang semua tuh acara offline, mulai dari Galax alias Gelanggang Expo, terus ada juga Porsenigama, ada juga UGM Cup. Nah, Porsenigama itu pelaksanaannya beberapa bulan. Jadi kalau teman-teman mau jadi panitia ya siapkan energinya aja. Terus juga dulu di semester 3 mau ke 4 alias menjadi mahasiswa tahun kedua itu biasanya udah mulai resmi ada pergantian kepengurusan. Jadi lebih baik dari awal sudah dirancang, mau joinnya ini supaya bisa ketata lah, biar nggak kesannya hustle culture banget dan banyak banget organisasi yang diikutin. Nah, terus yang menariknya adalah di semester 4 biasanya di tahun kedua ini kita udah mulai boleh ikut rekrutmen paruh waktu di UGM. Entah itu sebagai tutor, sebagai grader, sebagai tenaga paruh waktunya di bagian media lah, di bagian administrasi lah, di bagian apa gitu. Ada yang menawarkannya di semester 4 minimal, ada juga yang menawarkannya di minimal semester 6. Jadi silakan baca-baca aja. Biasanya informasinya itu ada di sdm.ugm.ac.id. Atau kalau di tingkat fakultas berarti silakan buka website fakultas. Kalau di tingkat departemen silakan buka websitenya. Kadang juga informasi itu di-share melalui Instagram, melalui Twitter. Jadi kalau teman-teman merasa emang ada niatan untuk nambah-nambah uang jajan dari awal, silakan dipantengin. Nah, terus hal terakhir di bidang non-akademik yang terjadi di tahun keduaku dan mungkin tidak terjadi di tahun keduanya teman-teman adalah adanya SIMS UGM dan the 2023 International Actuarial Research Conference. Jadi ini merupakan acara yang memang di-endorse oleh SIMS, Southeast Asia Mathematics Society, bekerja sama dengan UGM melaksanakan konferensi matematika dan berbagai satellite events-nya setiap 4 tahun sekali, dan tahun ini menjadi pelaksanaan yang ke-9. Baru banget selesai ketika aku take video ini. Sekarang aku take itu tanggal 29, selesai tanggal 25 sampai 28 kemarin SIMS ini. Dan di IARC, International Actuarial Research Conference, tahun ini itu menjadi pilot project-nya alias yang pertama. Sebenarnya IARC ini merupakan satellite event dari SIMS.
cuman kepanitiaannya tuh berbeda, jadi aku merasa ini 2 event yang berbeda gitu. Dan jadi bagian dari IARC dan SIMS. Di SIMS itu satellite eventsnya ada Summer School on Number Theory and Cryptography, terus habis itu ada juga the 2023 International Actuarial Research Conference, terus ada workshop on earthquake catastrophe something. Ini sebenarnya lebih ke nyambung sama IARC ini ya. Terus habis itu ada juga Southeast Asia Women Mathematician Meetings CWM 2. Kayak nggak gitu deh bahasanya, cuman ya begitulah ya. Terus habis itu ada Algebra Mini Symposium. Semuanya wah mantap, keren banget. Ini kepanitiaan yang cukup berbeda dibanding kepanitiaan biasanya karena koordinatornya itu langsung dosen dan mahasiswa itu turut berkolaborasi untuk membantu hal-hal yang lebih teknisnya, kayak misalkan ngebantuin A, B, C gitu. Tapi exposure ketika menjadi bagian dari SIMS dan IARC ini yang menurutku nggak bisa banget diulang lagi. Entah itu exposure bertemu orang-orang keren, profesor-profesor keren dari luar negeri maupun dalam negeri, bertemu praktisi, orang-orang industri, orang-orang akademisi, bertemu mahasiswa yang punya passion yang sama untuk mengembangkan matematika, mengembangkan aktuaria, mengembangkan ekosistem supaya kita itu bisa nyaman dalam research, dalam penelitian, dalam segala hal yang berbau matematika dan aktuaria. Itu yang mungkin gak bisa diulang lagi gitu. Bahkan gak cuma para peserta, speakers, entah itu invited, entah itu keynote, tapi juga para panitianya juga punya semangat yang sama, juga punya visi yang sama untuk memajukan ini gitu. Jadi aku ngerasa jadi bagian dari SIMS dari IARC itu jadi 2 hal yang paling berarti, bahkan di masa sekarang aja tuh udah berarti banget. Kesimpulannya adalah walaupun di tahun kedua ini aku ngerasa banyak banget ikut kegiatan, tapi aku ngerasa enjoy dan wah senang banget lah jadi bagian dari aktuaria. Flow kerjanya udah dapet, flow belajarnya udah dapet, sama teman-teman udah akrab, bahkan sama dosennya juga udah akrab. Jadi ngerasa apa ya, mungkin aktuaria, bukan mungkin, tapi emang aktuaria bener-bener jalan yang tepat, amin. Bener-bener suatu jurusan yang cocok buatku. Sampai sekarang aku berani bilang dengan lantang hal itu gitu. Oke, karena video udah panjang banget juga, jadi segini aja videonya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!